Nah ini nih ketua kayak gini nih yang harus dicari ini, memikirkan bawahannya. Kan ada kan sebagian di saat PPKM kayak gini, buset, bara-bara big bossnya kan pada mental gitu Pak Ketua. Udah pasti itu. Iya. Itu udah pasti, nggak bisa dipungkirin lagi. Halo guys, selamat datang di podcast Arka TV Official, yang paling mantap dan istimewa tentunya di Arka Official TV channel ya. Jangan lupa tuh subscribe tuh. Jiro lu gaspen. Nah Pak Ketua, gimana Pak Ketua untuk saat ini nih ya? Pak Ketua kan menjabat sebagai Ketua BNR Serang ya. Di saat PPKM kayak gini kan tahu sendirilah juri-jurinya lagi sepi job gitu. Cara mendakapin mereka supaya dapurnya tetap ngebul gimana Pak Ketua? Ada pemikiran untuk digaji nggak mereka gitu? Kalau gaji sih nggak ada, cuman kadang-kadang kan kita berusaha semaksimal mungkin ngebantu gitu. Ya kalau ada rezeki misalnya kita dikit-dikit ngasih sembako atau apalah gitu. Enak. Nah ini nih ketua kayak gini nih yang harus dicari ini, memikirkan bawahannya. Kan ada kan sebagian di saat PPKM kayak gini, buset, bara-bara big bossnya kan pada mental gitu Pak Ketua. Udah pasti itu. Itu udah pasti, nggak bisa dipungkirin lagi. Di saat PPKM kayak gini, Pak Ketua ngasih sembako ke... Ya, istilahnya ala kadarnya, kalau kita ada rezeki kita ngasih gitu. Kalau ada yang datang ke rumah, ala kadarnya kita kasih buat transport lah, apalah gitu. Apalagi kalau kita kan prinsipnya nggak pernah istilahnya diposting, ngasih itu buat apalah. Oh iya, gitu. itu wah, pribadi kayak itu. Siapa? Ko Aven ya, Ketua BNR Banten kan dia sering kuis. Oh iya, kuis khusus buat juri-juri. Cuman kita nggak upload di Facebook, di apa nggak. Jadi kuis buat juri-juri, misalnya debak apa yang pas kasih. Tapi si kuis itu semuanya nantinya dapat semua. Si jurinya nantinya dapat, tapi ya gantian misalnya siapa dulu, tapi dapat semuanya. Sejahtera juga. Jadi ini mah apa? Jadi juri di sini sejahtera. Posisinya itu membuat penyemangat aja, hiburan lah kuisnya mah. Pada akhirnya mah semua dapat ya Pak Ketua. Nah Pak Ketua, di sini kan ibarat kata Ko Aven ya. Ko Aven ini kalau menurut Pak Ketua orangnya tegas atau biasa atau ya standar lah gitu. Kalau menurut Pak Ketua Badin nih, Ko Aven ini sosok seperti apa sih? Kalau Ko Aven itu sosok sangat tegas sekali. Nggak ada toleransi dia. Kalau udah istilahnya kecewa itu udah nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi? Iya. Mau ke kasarnya istilahnya orang dekatnya atau siapa. Kalau udah tegas dia. Nggak bisa di otak-atik lagi. Nggak bisa di otak-atik. Nggak bisa. Ada nggak salah satu yang juri balik lagi ke jari mengecewakan Ko Aven? Pasti ada. Pernah nggak denger gitu Pak Ketua? Pasti ada. Pasti ada. Cuman kalau dari sisi ketegasan, menurut saya dia paling tegas. Dia paling tegas. Paling tegas. Nggak ada toleransi lah. Kalau udah istilahnya fatal, pasti tegas dia, nggak bisa ada toleransi. Gitu. Makanya kalau di kita itu udah pasti ada sanksi, kan jelas. Misalnya contoh hal-hal kecil aja lah. Si juri ini di line up, besoknya nggak masuk, itu bisa diskorsing sampai 1 bulan, 2 bulan nggak boleh ngejuriin. Kalau sanksi ringannya paling dia, kalau sanksi ringan biasanya nggak boleh ngejuriin di event paling lakbar gitu. Itu sampai 2 bulan sampai 3 bulan bisa terjadi. Ngeri juga. Gitu. Jadi kita belajar supaya mereka juga disiplin lah.
Belajar disiplin. Harus belajar disiplin. Betul, betul. Kecuali emang ada urusan. Nah, kecuali ada urusan yang urgent. Urgent. Ya, boleh lah. Kita juga maklumi, kita juga jangan terlalu kaku istilahnya. Kalau benar-benar misalnya urgent, tapi kadang-kadang kan ada juga gini, izin, alasannya ini, ternyata gantang burung, itu pasti kena sanksi. Itu pernah gantang burung misalnya di tempat lain. Itu pernah ketangkap nggak? Sering lah, ada. Kenakalan juri ya itu ya. Kenakalan juri gantang. Gantang gatal burung, mungkin, gatal ya. ngejuri terus. Nah, Pak Ketua, ini lapangan BNR sendiri di sini, Pak Ketua megang berapa wilayah? Kalau lapangan BNR kan kalau megang sih enggak, cuman saya biasanya hanya mengkoordinasikan. Koordinasi, ya. Dari mulai ya khususnya Serang, Anyer, terus Pisenda, Kopassus, Kedalingan, terus Kaisar, Sewor gitu. Paling cuma ngontrol-ngontrol doang ya Pak? Ya, istilahnya hanya monitor lah. Monitor doang. Pernah nggak sih Pak Ketua main ke Latberan itu dan Pak Ketua ngegepin juri yang sekiranya nih di matanya penonton itu burung itu layak harusnya ke 1, ternyata nggak ke 1 Pak Ketua, ternyata dibuang ke 4. Pernah nggak sih kayak gitu? Belum. Hah? Belum Pernah ya namanya? Ya, belum. Ya, karena saya ya istilahnya memantau juga. Misalnya kita prediksi lah. Menurut kadang-kadang ya mungkin karena lumayan udah lama juga ya. Jadi kita juga sedikit tahu, saya juga sedikit tahu misalnya yang layak juara 1 nomor sekian. Itu kan sering juga pas gitu, benar gitu. Nah, pernah nggak Pak Ketua tes mentalnya para juri? Maksudnya tesnya gimana nih? Jadi gini Pak Ketua bawa burung orang lain, suruh gantangin, terus teriak-teriakan gitu, buat tes mentalnya si juri. Belum Pernah. Belum pernah nyelipin pemain gitu? Enggak pernah. Aman berarti Pak Ketua. Jadi gini Pak Ketua, ada salah satu pertanyaan dari netizen. Pertanyaannya gini, simpel aja. Juri itu nilai burung karena kedekatan apa karena emang nggak kenal siapa-siapa, emang burungnya layak? Jadi kalau saya biasanya sebelum acara dimulai itu pasti briefing. Ya briefing paling pokok itu saya selalu nitip jangan lihat burung siapapun. Kalau emang itu layak juara, ya harus juara. Gitu. Jangan lihat burung siapapun. Jangan lihat burung mau kenal, mau enggak, mau pemain mana, pemain ana, silahkan aja. Yang penting si burung itu layak. Si burung itu layak ya. Berarti kelayakan nih ya. Kelayakan. Kelayakan sesuai pakem yang ada di kita. Gitu. Nah, biar Kicau Mania tahu nih Pak Ketua. Tahu nggak sih Pak Ketua pakemnya BNR itu seperti apa di ocehan? Biar Kicau Mania Nusantara tahu nih, kalau nggak Kicau Mania Serang Banten tahu, biar oh iya ternyata BNR pakemnya seperti ini gitu. Kalau di kita itu lebih cenderung khususnya di Kicau Mania ya, burung yang roll tembak. Roll tembak ya, yang ngeluarin lagunya variasi lah. Lagu yang ngeluarin lagunya banyak. Ya. Satu, terus burung itu rapi. Iya. Misalnya tidak ada kalau misalnya masih contoh ngeban lah. Ngeban ya. Kalau ada 1-2 kali atau maksimalnya 3 kali. Kalau burung itu bagus. Tapi kemungkinan juara 1 rada susah ya. Tapi bisa masuk. Bisa masuk. Kalau misalnya si burung itu anggap di atas rata-rata lah. Di atas rata-rata ya. Berarti burungnya meskipun banyak banget ngeban gitu Pak Ketua. Kalau ngebannya masih dalam toleransi misalnya nggak lebih dari 3 kali, itu masih bisa masuk lah. Kan ada nih Pak Ketua. Contoh lah di Latberan gitu. Nih burung di atas rata-rata. Iya. Tapi kelemahannya ngeban. Kira-kira itu masih 1. Ini burung udah di atas rata-rata kan? Iya.
kira-kira burung tersebut itu masih bisa juara 1 atau nominasi atau juara yang lain gitu Pak Ketua? Kalau menurut Pak Ketua gimana? Kalau menurut saya paling bisa nominasi atau maksimalnya juara 2. Juara 2? Iya. Nggak bisa juara 1? Nggak bisa. Kan burung dia di atas rata-rata. Tapi biasanya, ya walaupun di atas rata-rata kan ada kelemahan itu. Jadi kita cari yang rapih dulu, terus lumayan juga burungnya gitu. Lumayan istilahnya bagus lah. Lumayan bagus. Nah, nih ya udah kejawab nih ya semua ya pertanyaan Kicau Mania tentang sistemnya BNR. Kalau burungnya minimal di atas rata-rata ngampar cuma 3 kali atau 2 kali itu masih bisa ya Pak Ketua? Masih bisa. Masih bisa layak koncer maupun koncer B lah misal. Koncer B lah masih bisa. Kecuali merah udah nggak bisa. Termasuk contoh burung mantul juga. Kalau emang di atas rata-rata masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Mantul sekali gini doang, tak gitu. Nah, masih bisa. Oke guys, hari ini podcast kita udah kelar ya. 35 menit, setengah jam bersama Ketua Badri, Ketua BNR Serang. Tadi kita udah tanya-tanya tuh tentang burungnya Pak Badri. Dia ternyata nggak boleh naik nih ya, jangan salah paham nih ya kecamannya. Pak Badri punya cuca hijau, tapi kalau ada event BNR di Serang dia nggak bakal naikin. Karena apa? Karena nanti akan dikenain sanksi. Mau jokinya pun juga bakalan ketahuan, betul ya Pak Badri ya? Nah, jadi buat teman-teman Kicau Mania tadi kan udah dijelasin tuh bla bla blanya kayak gimana. Pokoknya ya inilah ala kadarnya podcast Sodon nama Pak Ketua BNR. Oke, hanya itu aja sebagai penutupnya. Gue mau ngucapin salam ngecun, bukan melayu, adu kualitas, bukan adu uang kertas. Bye bye.